Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini perjalanan kita ya muter-muter dari Bandar Lampung, kita ke Pantai Daplangu, kemudian ke Pulau Pecang, dan kemudian kita ke Pulau Jawa, sampai terakhir kita di Patung Badak Ujung Kulon. Nah, kebetulan nih kita mulai titiknya dari Bandar Lampung ya, dari pusat kota ya, kebetulan rumah saya ada di W Halim. Ini kebetulan saya kemarin naik motor lewat jalan lintas Sumatera ya, tidak melewati tol. Itu perjalanannya hingga ke pelabuhan Bakauheni ya di sini, kemudian nyebrang menggunakan feri. Nanti teman-teman harus siapkan aplikasi Ferizi ya buat nyebrang ini ya. Nanti ada rincian biayanya, teman-teman bisa lihat di table saya, nanti ada berapa sih biaya kos yang diperlukan. Oke, setelah kita mendarat ke Merak ya di sini, nanti teman-teman tinggal ikutin. Kalau yang mobil jalur yang biru ini masuk tol, kalau lewat motor yang pinggiran sini ya, pepet aja laut ini. Set ya, ikutin jalan terus. Nah, nanti akan masuk ke Cilegon ya. Dari Cilegon teman-teman terusin nyampe nanti tembus ke Anyer ya. Oke. Anyernya banyak pantai, terusin aja. Pokoknya kuncinya kita adalah mepet ke pantai ya. Terusin diselusuri ya. Anyer. Nanti teman-teman akan tembus ke Carita ya. Nah, ini Carita, ada masuk Carita dari ini. Pandeglang, terusin lagi. Nanti teman-teman akan sampai ke daerah namanya Tanjung Lesung ya. Nah, oke. Nah, ini di pojokan ini udah Tanjung Lesung ya. Jadi ini cukup lumayan jauh ya. Nah, hingga sampai ke terusin lagi Tanjung Lesung. Nah, ini namanya daerah Sumur ya, ini ya, daerah Sumur. Nah, Pantai Daplangu itu ada di sini ya. Ini kita nyebrang dari sini. Nah, ini adalah salah satu titik-titik kita berangkat ya dari sini ya. Kemudian ada satu trip lagi setelah ini selesai dari sini, acara rangkaian satu set, kita nyebrang ke pulau, ke pantai Jawa, main kano. Itu saya meneruskan lagi ke ujung kulon ya. Jadi sampai pantai Daplangu ini kalau kita lihat rinciannya di sini dari rumah saya itu kurang lebih di sini bisa lihat nih 246 km ya jarak yang ditempuh ya, dikurangin 27 km perjalanan di laut ya. Kemudian dari pantai Daplangu sendiri sampai Patung Badak Ujung Kulon itu 20,8 km ya. Jadi totalnya kurang lebih kita tempuhnya 267 km dikurang 27 laut ya. Jadi kurang lebih sekitar 240 km ya. Dikali dua bolak-balik ya 480 km ya. Itu global kasar aja, belum sama-sama kita muter di dalam kotanya, yang kelewat lah, yang jadi arah dan lain, tapi kurang lebih segitu perjalanan yang kita tempuh. Jadi dibulatin aja 500 kilo ya. Oke, cukup mungkin informasi ini semoga membantu buat teman-teman dalam menentukan alternatif perjalanannya. Jadi memang ini letaknya di sini nih, paling pojok ini dah. Oke. Ini seru banget ya. Ini pengalaman yang oke banget ya. Oke. Jadi dalam perjalanan ini kita asumsinya menggunakan kendaraan roda 2 motor ya. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan mobil pasti biayanya lebih dari ini ya. Contoh untuk kapal aja saya berangkat ini eksklusif 95.000. Ini kalau mobil ini 500, sekitar 550.000 lah kurang lebih ya. Untuk pulang reguler ini saya menggunakan yang biasa aja karena itu waktu tengah malam jam 11 ya. Itu 54.500, kalau malam dia nggak ada yang eksklusif ferry ya. Oke, jadi ini asumsi menggunakan motor, udah seluruh kegiatan yang Bandar Lampung, ke Pantai Daplangu, ke Pulau Pecang, Padang Pengembaraan Cidaun, Kanu Cigenter, Ujung Kulon PP, ya. Itu biayanya saya ngabilkan bensin 150.000, bekal makanan berangkat 50.000, pulang juga 50.000 untuk makan di jalan. Biaya open trip saya 650.000. Untuk upgrade upgrade kamar ini tergantung dengan pesertanya ya. Semakin banyak peserta yang mau ikut upgrade semakin murah karena satu kamar tuh rame-rame. Ini saya kena biaya 250.000 ya. Kapal berangkat 95, biaya kapal pulang 54.500, biaya parkir kendaraan motor 30.000, kemudian biaya tambahan main kano ya. Jadi total yang saya spend nih sekitar 1.369.500 ya. Jadi teman-teman paling nggak siap uang segini lah ya minimal untuk seluruh kegiatan. Teman-teman punya lebih banyak lebih bagus untuk saving ya. Jadi teman-teman bisa kira-kira berapa sih biaya yang dihabiskan ya. Oke, oke. Jadi kegiatan saya totalnya 3 hari. Rangkaian kegiatan saya yang pertama adalah berangkat perjalanan ya. Dari Bandar Lampung ke Sumur ini saya berangkat jam 9 pagi, saya sampai jam 6 sore ya, itu ya kurang lebih ya. Di situ saya survei dulu tempat lokasi keberangkatan ya, supaya besok di day 2 nya kita nggak bingung ya. Oke.
Di hari kedua kita berangkat tuh dari Pantai Daplangu ke Pulau Pecang itu jam 5 pagi udah di lokasi, kemudian jam 6 berangkat ya. Kemudian kita nyebrang ke Pulau Pecang. Setelah itu kita makan siang, habis itu di sekitar jam 10 lah kita snorkeling di area Pulau Pecang ini ya. Kemudian kita balik ke pulau istirahat. Kemudian sekitar jam 3 sore kita trekking Pohon Kiara. Habis itu nanti sekitar jam 4 kita ke Padang Pengembaraan Cidaon. Dan jam 5 itu kita enjoy sunset ya. Habis itu kita pulang kembali ke Pulau Pecang lagi ya, istirahat. Kemudian di hari terakhir kita day 3 ini kita main kano di Cigenter ya. Nah, di sini biaya tambahan yang mau ikut atau yang enggak ya di sini ya. Nah, kemudian nih sama kayak snorkeling. Snorkeling ini yang mau ikut nanti ada biaya tambahan juga untuk penyewaan alat lah bisa dibilang ya. Oke, kita balik ke sini setelah dari Kano Cigenter, kita pulang dari Cigenter ke Pantai Daplangu. Ini selesai kegiatan open trip kita ya. Di luar itu kita nambah satu aktivitas, kita ada tanggung dari sini kita ke Patung Badak Ujung Kulon ya di luar open trip ya. Kemudian setelah dari tempat tersebut, kita pulang dari Pantai Sumur ke Bandar Lampung. Ini saya berangkat dari sekitar jam 7 lah dari daerah Sumur. Ini saya Bandar Lampung ini nyampe di rumah kurang lebih dari 4 ya, jam 3 pagi ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke. Sahabat lisensi antivirus, nanti jangan lupa beli makan dulu sebelum naik kapal ya. Nah, ini kita nyampe dermaga. Ini cukup estetik untuk foto-foto ya. Kita ikut antrian. Tapi kalau motor nggak macet ya. Dan untuk parkir motor enak, depannya langsung keluar seperti ini di kapal kita kebetulannya kemarin ya. Di perjalanan ikutin aja papan yang tulisannya Ujung Kulon ya. Nanti kita akan lewat salah satunya, ini tempatnya Tanjung Lesung ya. Nah, banyak tempat-tempat yang sangat bagus untuk foto. Apalagi ini kebetulan kita pas area sore ya, pas sunset gitulah eventnya. Banyak pemandangan yang indah untuk lihat. Di perjalanan pun kita akan nikmati likuk-likuk naik turunnya seperti ini. Aduh, si bener ya. Nah, view yang luas, banyak seperti ini ya, open view ya, enak. Nah, ini bisa dilihat dengan nuansa touring kita menikmati perjalanan, menikmati jembatan dengan sekeliling areanya. Wah, pokoknya mantap lah. Banyak view-view yang nggak biasa kita lihat di daerah ya. Nah, ini muara yang dia bercampur ke salah satu sisinya ke arah laut ya, sepertinya dengan area view-nya, dengan area sunsetnya. Oke, nah ini kita akan lewat salah satunya itu Ujung Kulon Water Park ya. Ini cukup bagus buat foto-foto ya. Ini daerah udah masuk ke sumur. Nah, ini ntar lagi kita sampai ya. Waduh, pokoknya ini perjalanan yang tidak terlupakan. Teman-teman harus coba ya untuk perjalanan ini ya. Mantap pokoknya, my trip, my adventure. Oke, kebetulan kita sampai Pantai Daplangunya malam ya, jadi gambarnya agak gelap ya. Di sini teman-teman bisa enjoy keindahan alam dari Pantai Daplangu. Ya sebenarnya untuk pantai sih di pinggirnya ya masih standar-standar aja ya. Cuman ada beberapa yang ke arah ke lautnya ya agak lumayan lah gitu ya. Nah, ini nanti kapal yang akan menjemput kita ya. Ini kapal kebetulan di tengah lautan, nggak bisa di pinggir, tapi nanti akan ada kapal kecil yang menjemput kita mengantar ke tengah kapal tersebut ya. Nah, ini salah satu contoh pemandangan di pinggir pantai ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, cukup oke lah. Ini pagi hari, pemandangan kurang lebih sekitar mendekati jam 6 pagi lah ya. Ini masih aura-aura sunrise ya. Oke. Nah, ini kita ada peserta-peserta yang lain. Ini lagi bersiap-siap juga ya menuju keberangkatan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada aliran air dari muara. Ini bisa dibilang dari daratan yang bertemu dengan air laut ya di sini ya. Nah, ini ada sedikit erosi kecil, tapi pemandangannya lumayan di sini. Nih, seneng anak kecil kalau main di tempat tersebut ya. Biasanya kalau sore pada main di daerah sini semua ya, karena bagus gitu. Nih, keren kan ya. Nah, jarang loh yang kelihatan udah seperti ini ya di pantai-pantai ya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini anggota open trip menaiki kapal ya satu persatu ya. Segera menuju ke tempat lokasi ya. Nah, ini kapal ini hanya mengantar dari pinggir ke tengah. Nanti di tengah kita akan berganti kapal lagi ya. Karena kalau kapal yang gede nggak bisa mau ke sini, nyangkut dia nanti karena daerahnya lebih dangkal di sini ya.
Nah, ini teman kita lagi pada transit ya, peserta open trip dari kapal kecil ke kapal yang besar ya. Nah, oke, sip ya pemandangannya ya, teman-teman. Wah, oke lah pokoknya pagi-pagi seperti ini masih seger banget ya ini para peserta di sini ya. Nah, saat berangkat di perjalanan teman-teman harus bisa menikmati perjalanan ya. Inilah seni menikmati hidup kita. Kita nikmatin di perjalanan dengan angin sepoi-sepoi, udara pagi yang hangat-hangat sejuk gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kita meninggalkan daratan ya. Kita mulai menuju berangkat ke Pulau Pecang ya di sini ya. Nah, ini kebetulan foto dengan Mas Agung, salah satu tour guide kita ya, yang sangat baik kepada pesertanya ya. Nih, penampilan pagi yang wah, aduhai gitu ya. Jadi cocok buat refreshing, kita nongkrong-nongkrong di atas kapal ya. Teman-teman bisa naik ke atas kapal, foto-foto, pemandangan oke banget pokoknya ya. Oke. Nah, ini contoh pulau yang kita tinggalkan hujan ya kelihatan nih dari kejauhan ya tuh ya. Nah, ini kita dapat makan pagi ya, nasi uduk pakai telur cukup lah dan lauk-lauk tempe lainnya gitu ya. Nikmati kayak ombak laut dan banyak lagi sahabat si antivirus ini lagi nih Angi ya tuh bisa dilihat gambarnya depannya ya. Oke, nah ini contoh dermaga Pulau Pecang di Sampai ya. Ini ya di perjalanan. Nah, ini kita di perjalanan kita menikmati ya deburan airnya. Oke, nah ini pulaunya udah mulai kita lihat dari kejauhan tempat kita berangkat ya. Oke. Nah, itu suasananya matahari pagi. Wah, pokoknya ini sejuk mata ini. Rasanya bener-bener jiwa kita itu yang biasa sibuk bekerja itu plong dengan refreshing ini. Nah, ini di perjalanan teman-teman bisa lihat itu ada Pulau Krakatau nih ya, kita zoom ya. Tuh. Ini Pulau Krakatau ya. Jadi teman-teman ini ada paket trip juga ya, tapi nggak ke Krakatau ya, tapi ke anak-anak Krakatau di sekitarnya ya. Nah, nih kurang lebih kalau dari tempat kita ini sekitar 4 jam kalau mau ke sana ya. Tapi kita nggak ke sana, kita lanjut. Nah, kebetulan di perjalanan kita ketemu hujan ya. Dan alhamdulillah sebenarnya itu menjadi sebuah berkah kita bisa ngelihat pelangi ya teman-teman bisa lihat di gambar nih ya ada pelangi ya. Waduh ini alangkah suatu keajaiban yang benar-benar kita syukuri dalam perjalanan ini ya. Oke, ini udah kelihatan ya dermaga Pulau Pecangnya. Sekarang kita mendarat. Oke, kita berlabuh menuju ke dermaga. Nah, pelan-pelan. Jadi agak lumayan ya perjalanan di kapal tuh agak 2 jam tadi ya kita ya. Nah, ini peserta open trip turun dan masing-masing menuju ke Pulau Pecang ya. Ini masih pada terkesima dengan keindahan Pulau Pecang. Pada datang ini udah pada nggak sabar nih mau kegiatan selanjutnya untuk seluruh peserta open trip ya. Oke, tuh, wah, keren. Ini dermaganya juga bagus dan layak ya untuk dilewatin ya. Memang mungkin ada beberapa titik mungkin perlu lebih dicat gitu ya. Atau mungkin dia perlu lebih dibagusin untuk besi-besi penahannya. Tapi overall saat ini kondisinya masih layak ya. Nggak tahu untuk beberapa saat ke depan apakah diperbaiki atau tidak karena ini adalah salah satu ikon untuk wisata ya untuk daerah di ujung kulon yang terkenal ya. Oke, di sini kita akan diberikan pengarahan dulu oleh pelaksana tour guide-nya ya tentang Pulau Pecang ini ya supaya nanti masing-masing peserta memiliki arahan serta rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Jadi ini bagus tour guide-nya oke banget untuk pelaksanaan acara ini. Oke. Nah, jadi ini ya contoh-contoh papan-papan pengumuman di Pulau Pecang ya. Ini teman-teman bisa dapat informasi yang jelas dari papan-papan ini ya.
Nah, ini contoh tempat penginapan yang private ya, punya swasta yang nyewa di Pulau Pecang ya, ini ya. Tapi kebetulan kita nggak di sini, kita ada tempat lain lagi. Nah, inilah foto-foto dari keindahan Pulau Pecang ya. Ini saya motoin di beberapa spot, lihat nih airnya bersih banget kan ya. Waduh, mantap, keren ya. Dan pasirnya juga ini nggak ada karangnya ya di sini ya. Bersih nih, bisa dilihat, mantap. Nih ya, ini pakai drone kita dari jauhan dari atas ya. Bersih kan, oke. Tuh, wah keren pokoknya ya. Wah, ini sekitarnya. Tuh, mantap. Nah, nih resort Pecao ini tulisannya ada beberapa yang copot ya, hurufnya harusnya diperbaikin lagi biar menjadi lebih ikon yang lebih wah buat Pulau Pecang sendiri ya. Wah, ini fotonya luar biasa, sungguh keren. Wonderful Indonesia, pokoknya amazing. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya contoh airnya ya. Segini kan ya, ini sengaja saya videoin biar kelihatan ya. Nggak ada karang, kalau nanti nggak ada itu yang ini cuma daun-daunan, itu wajar karena di sekitar pulau ini yang banyak pohon jatuh terbang ke bawah angin ya. Tapi overall kita nggak nemuin sampah-sampah yang begitu banyak ya. Oke, ini kita coba ambil contoh Pulau Pecang menggunakan drone ya. Nih teman-teman silahkan enjoy pemandangan-pemandangan dari drone ini ya. Nih dari sisi atas ya, keindahan Pulau Pecang dan sekitarnya. Live view. Nah, ini ya contoh dari Dermaga Pucau, kita ngeliat ke bagian dalam nih ya. Nah, di sini ada beberapa rumah kotek. Kita di sisi atas itu kafe ya, sama punya swasta. Yang kiri itu tempat penginapan kita. Yang sebelah kanan itu kita masih belum mengetahui itu punya siapa di gedung itu ya. Kemarin kita nggak sempat tanya untuk di gedung itu ya. Nah, ini contoh ya view dari sekitar penginapan kita ya. Nah, ini tempat kita nginep, fauna ini.
Nah, ini ya contoh ya. Ini tempat helipadnya. Dulu Soeharto kalau parkir di tengah itu ya parkir helipadnya ya. Oke, nanti selanjutnya teman-teman tuh bisa lihat ada kamar khusus dulu ditempatin sama Soeharto ya. Nama kamarnya jadi sekarang tetap Soeharto ya. Oke, di pulau ini banyak juga ya monyet-monyet ini ya. Dan ada hewan lainnya seperti rusa ataupun biawak yang bebas ya di jalanan ini ya. Tapi mungkin yang paling sering mengganggu kita itu monyet itu senang kalau datang manusia ya, ngambil makannya lah, ngambil barangnya lah, dan macam-macam ya. Nah, mungkin dia lapar kali mau cari apa gitu, di sedang ada pengunjung ya kita nggak tahu juga gitu ya. Dan nunggu dia nih. Ngejar dia. Nah, ini ya, ini contoh di sekitar gedung ya, ini kita bisa lihat salah satu menara komunikasi. Cuma rasanya menara komunikasinya kita nggak tahu berfungsi apa enggak, tapi di sini setidaknya masih dapat Telkomsel ya, 4G tapi cuma satu ya, hanya Telkom. Nih guys, kalau ngagetin manusia kan nggak seru, gimana kita ngagetin monyet aja nih. Ntar. Wah. Kan yang fauna ya, kita masuk. Nah, kita lihat. Filmnya ini ada rumus Soeharto ya, kemudian di sini ada mapnya. Kamar. Nah ini kalau siang gelap jadi nggak kelihatan ya, nanti listrik baru hidup segini jam 6 sore ya. Oke, nanti mungkin jam 6 sore baru kelihatan ya. Ini banyak barang, abaikan aja. Nah, oke. Nah, seperti inilah kamarnya ya. Kepala ikan apa ini, Mas? Beronang, Pak. Wah, mantap itu. Ikan beronang. Dapat nangkep mancing apa? Ini dapat film pakai japaring. Oh, mantap. Beronang. Iya. Dibakar ya itu seluruh. Oke, teman juga bisa lihat biawak nih. Waktu saya ke sana saya ketemu biawak tuh ada sekitar 3 itu ya. Nah, dia kayak nyebrang keluar ke lapangan tengah, nyebrang lagi ke sisi satunya gitu ya. Tapi dia nggak ganggu kok, dia cuma numpang lewat aja ya. Nih, dan gede-gede biawaknya di sini ya. Nih, kalian bisa lihat. Ini saya ambil pakai drone ini. Jadi dia nggak merasa khawatir, kita juga merasa aman ya tuh. Wah, amazing. Nah, dia lagi menyeberang ini. Ini siang bolong nih kebetulan dia ini jalannya nih. Tuh. Ini ada 3 kebetulan ya, hanya salah satu yang saya ambil gambar videonya lah bisa dibilang ya. Jangan takut, mereka nggak berbahaya, nggak ngejar kita kok. Selain itu teman-teman bisa juga lihat di sini banyak monyet ya, ini lagi lari-larian. Kemudian nanti kalau udah siang ke sore itu rusa-rusanya pada mulai keluar ya. Tuh, ini rusa-rusanya. Tapi kalau malam rusa-rusanya pada di lapangan semua tidur mereka ya. Mungkin kalau di lapangan lebih safety kali karena lebih dekat manusia ya. Nih, rusa-rusanya. Jadi di lapangan ini juga teman-teman jangan heran kalau di bawahnya tuh banyak ya tai rusa ya. Mereka ya makan di sini, beol juga di sini, ya gitu rusa itu. Tapi namanya kotoran dan nyatu dengan alam, dengan rumput, nanti ya bakal jadi rumput juga kotoran mereka, jadi pupuknya ya. Nih, tuh ada yang kecil rusanya ya. Nah, dan mereka nggak takut ya sama manusia ya. Kita deketin, kita pegang, mereka nurut kok ya. Jinak ini rusanya ini walaupun liar ya. Oke, selanjutnya
kita akan ke aktivitas untuk snorkeling ya. Ini kurang lebih jam 10 pagi ya. Nah, kita kembali menaiki kapal aja. Untuk snorkelingnya sih nggak terlalu jauh ya dari area Puchang ya. Nah ini ya, tim open trip udah pada siap. Nah, kalau tempat hobi kita ini adalah tempat yang paling belakang ya. Udah kayak bangku sekolah pokoknya. Oke, nanti saat diving teman-teman bisa lihat ya indahnya karang di bawah laut Puchang ini ya. Nih, di sini ada ikan Nemo lagi main-main, ini berdua nih ya. Lagi seneng dari mereka main ya. Dipegang pun mereka nggak takut, malah seneng dia ya. Tuh, malah ngajak main deh ikan Nemonya ya. Asik bener ya di sini diving, di sini snorkeling ya. Oke. Nah, ini kita foto-foto pakai GoPro di bawah air ya. Nih tuh, ada juga ikan-ikan lainnya nih ya. Apa tiger fish atau apalah nama ikannya ya. Tuh. Oke. Ayo, sekila teman-teman main ke sini, sangat memukau alam-alamnya di sini ya. Nah, ini contoh ya keindahan laut di sekitar Puchang ya. Jadi jangan nyampe teman-teman hobi berenang tapi nggak ikut ke sini ya. Ada penyewaan untuk snorkeling dan jaket pelampungnya serta kaki kataknya ya. Atau kalau mau di kapal bisa juga kayak saya menikmati laut nih ya. Oke. Ini di sore hari jam 3 ya. Ini aktivitas kita hari pertama, ini trekking ya. Ini ada namanya pohon pintu ya, karena bentuknya seperti pintu. Ini salah satu objek ini cari. Kemudian kedua pohon kiara ya ini ya. Oke. Nah, ini jadi kita mulai ini dari pintu masuknya di sini ya. Nah, ini kita jalan ke dalam. Ya, perjalanan kita kita kayak di tengah-tengah hutan gitu karena atasnya ketutupan pohon, tapi masih ada sinar-sinar cahaya masuk ya. Jadi rindang, sejuk dan nggak terlalu gelap juga ya, pas lah gitu. Nah, ini jarak tempuh kita kurang lebih 1 kilometer. Ini sampai ke pohon kiara yang paling besar ya di sini ya. Oke, jadi kalau teman-teman tanya apa sih spesialnya pohon kiara? Berdasarkan info yang saya dapat, pohon kiara adalah pohon yang tumbuh pada pohon lain. Jadi kalau ada satu pohon berdiri, nanti pohon kiara itu akan tumbuh akar-akarnya memutari pohon tersebut. Nah, jadi
diputerin terus nanti pohon kiara itu tumbuh, nanti pada akhirnya pohon utamanya itu akan mati dan pohon kiaranya akan bertahan hidup gitu. Jadi kurang lebih sejenis seperti parasit atau sejenisnya lah pohon kiara nih ya. Oke. Nah, ini kita masuk terus. Jadi ini kurang lebih jaraknya ke pohon kiara itu 1 kilometer ya. Sebenarnya ada trek yang lebih jauh, kurang lebih 3 kilometer lah kalau diterusin. Tetapi trek tersebut hanya beberapa yang mau ikut ya ke situ ya, karena rata-rata pada maunya ke pohon kiara aja yang deket ya, karena kalau 3 kilometer itu terlalu jauh kan, makan waktu tuh. Takutnya nanti untuk trek-trek yang selanjutnya itu nggak kebagian ya, kan masih banyak trek-trek lagi yang harus kita lewati di hutan ini ya. Ini bolak-balik aja kita kurang lebih butuh waktu sejam ya, kurang lebih ya. Bayangin kalau 3 kilometer ya, ngobrol-ngobrol di jalan, nyari jalannya, objek-objek yang dibahas. Nanti nggak kekejar untuk sunset ataupun untuk sunsetnya ataupun untuk kegiatan lainnya ya, oke? Oke, kalau di hutan ini ya kita jangan lari-lari ya. Kenapa? Karena bawahnya bisa dilihat tuh ya, banyak kayak akar-akar yang udah besar-besar, tua, dan dia polanya nggak beraturan karena ini benar-benar hutan ya. Jadi ini konon katanya dulu waktu Gunung Krakatau meletus, ini tergolong yang salah satu ya pulau ini bisa dibilang hancur-hancuran atau kena dampak yang cukup besar lah ya gitu ya. Tapi setelah dari situ ya pohon-pohon di sini dan lain-lainnya malah menjadi lebih subur gitu ya. Oke. Nah, di sini kalaupun ada pohon-pohon yang jatuh gitu, yang udah tua gitu, walaupun dia mati, ini nggak boleh dibawa keluar kayu-kayunya, ya tetap harus di hutan ini. Jadi nanti jangan heran kalau punya banyak ngeliat mungkin pohon yang tumbang, kenapa nggak dibersihin, kenapa nggak diangkut aja gitu. Tapi ya itulah salah satu alasannya ya. Dan di sini juga kita banyak ngeliat jejak-jejak babi hutan ya. Ini di kanan kiri ini banyak yang kayak digali nih ya, lihat nih di kiri ini tuh di bawah. Nah ini kayak digali sama babi hutan, dia mungkin cari makanan seperti cacing atau mungkin jangkrik dan lainnya ya. Oke, nanti kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa lihat babi hutan ya. Kebetulan kita juga ketemu, tapi kita ketemunya malam-malam babi hutannya keluar ya. Nyamperin dia ke camp tempat kita nginep ya. Dan dia nggak takut sama warga babi hutan, malah seneng dia dikasih makan, dikasih apa. Malah kita yang manusia tuh jadi kayak objek yang dilihat sama dia ya. Malah dia yang seneng kayaknya ngeliat kita. Kitanya malah heran gitu ngeliat dia ya. Oke, ini terusin. Nah, jadi memang slow lah di sini ya. Tapi kemungkinan kalau suasananya hujan di sini mungkin agak becek, agak repot ya. Jadi memang bagusnya ke sini pas suasana cerah ya. Mungkin kalau misal hari ini suasana kurang bersahabat, dia akan ditukar di hari selanjutnya ya. Oke. Nah, ini salah satu nih, bisa dilihat nih. Ini pohon kiaranya akarnya cukup lumayan tuh ya di sebelah kiri kita ya. Tuh. Kita lanjut. Nanti kita di tengah-tengah hutan ini ada satu pohon kiara yang menjadi pusatnya ya. Itu pohon kiara yang paling besar ya. Itu akar-akarnya mungkin kita naikin rame-rame 10 orang, 15 orang aja kuat itu akarnya itu ya. Beda sama akar-akar pohon biasa dia. Hmm, sehat sore-sore jalan gini ya. Jadi ini memang enak sesuatu trekking ini. Jadi kita vacation pas, bukan cuma main-main laut gitu, tapi ada trekking ke hutan gitu ya. Jadi kalau ini misalnya private trip, ini teman-teman bebas mau diterusin nyampe yang 3 kilo. Tapi kalau yang open trip seperti ini jaraknya ya saya bilang tadi cuma 1 kilo, jadi terbatas ya. Itu salah satu perbedaan antara teman-teman mau open trip atau private trip ya. Kalau private trip itu lebih kita yang ngatur ya, enak aja mau kemana aja gitu, karena pesertanya ya memang hanya kita private gitu. Kalau open kan kita harus semua kebutuhan akomodir kebutuhan 35 peserta kebetulan untuk saat ini ya. Nah nih di depan tadi kita nyampe ya pohon kiara ya. Kita terusin aja jalan ini. Nah ini ada pohon yang tumbang. Kita lanjut. Ini depan kita nih dari luar negeri ya orang ini ya nih. Nah dia excited bener dengan Indonesia, penasaran dia.
ini pohon tumbang juga sebelah kiri ya. Oke, ini kita di objek utamanya ya. Ini pohon kiara, pohon paling utama ya. Ini pohon paling besar di hutan ini ya. Ini lihat nih akarnya seperti ini ya tuh. Kita nyampe bisa lewat di dalamnya ya. Udah jadi kayak terowongan nih akarnya ya. Nah, ini sampai dipasang papan ya supaya orang tahu kalau ini pohon yang tertinggi, ada karakteristik pohonnya, di penjelasannya lengkap ya. Jadi ini fasilitasi juga ya agar pengunjung tahu ya. Oke. Nah, ini ya, ini padang gembala, cuman ini lagi kosong pas kita ke sana ya. Ada pos penjagaannya juga ya. Nah, ini salah satu pohon-pohon yang berada di tengah padang gembala tersebut ya. Nah, ini lihat nih, bagus ya, pohon kanan kiri di atasnya ada bulannya itu ya. Ini masih sore hari jam 4 lah ini suasana seperti ini, tapi seperti kayak setengah gelap, setengah terang gitu ya. Oke banget. Nah, oke. Ini di sini kita lagi mau trip menuju ke tempat dipoto tadi potong gembala ya. Ini kita lihat dulu suasana air di pantai, teman bisa lihat jernihnya di sini ya. Ini di bawah ini nih yang kanan-kanan tuh hitam-hitam itu ikan itu. Tuh, itu ikan nih. Bukan kotoran itu yang hitam-hitam banyak ini. Kita sebelah sini ya. Nah, ini lebih banyak lagi ikan-ikan itu. Teman lihat nih, saya deketin. Nah tuh ya, ikan-ikannya ya. Teman-teman tinggal nyerok aja nih ikan-ikan di sini nih. Ini ikan-ikannya ya. Apa dulu? Nah, ini kita udah sampai ya. Kita naik kapal tadi. Nah, ini kan dermaganya ya. Cuman dermaga di padang gembalaan ini lihat nih kayunya agak sedikit ya tragis lah, teman bisa lihat ya, hati-hati jalannya ya. Ini udah menurut saya udah saatnya memerlukan perbaikan tambahan ya. Pemerintah harus turut peduli juga ya ini supaya nanti pulau ini kan ikon di ujung kulon ya. Jadi harusnya udah memberikan perhatian lebih ya, entah dari pemerintah lokal atau pemerintah kementerian ya. Jangan dibiarin. Ini menjadi istilahnya apa ya, wisatawan kan kesini terus nggak enak kalau jadi omongan tuh jadi apa gitu. Ayo sama-sama peduli ya. Oke. Nah, ini dermaganya pada hancur juga di sini ya nih. Kita lihat pelan-pelan, lihat pinggir kita ya. Kalau orang gede-gede sih enak, cuman kalau anak-anak, nah itu harus agak ekstrim, kita hati-hati ya. Oke. Nah, ini kita sampai daratan. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita briefing sebentar ya, penjelasan sebelum masuk ke area. Nah, ini adalah salah satu inisiatif yang bagus di tour guide. Nih saya senang tour guide kayak gini ya. Memberi saran, arahan supaya kita tahu mau kemana gitu, dan tahu juga rutenya apakah cukup sulit gitu. Jadi kalau yang tua-tua mungkin bisa istirahat gitu kan. Kalau mungkin dia perjalanan melelahkan, berbahaya gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita masuk ke sini. Ini kita jalan masuk terus kurang lebih ya berapa ya, 400 meter lah jalan nih kurang lebih kita selusurin ya. Setengahnya jalan ini bagus, masih rumput-rumput gini, tapi nanti pas sudah masuk ke dalamnya itu waduh udah mulai kayak rawa-rawa kering ya. Pelan-pelan aja, kalau jalan di sini masih layak sih di sini ya. Nah. Oke, kita jalan terus ya, lurus ya. Oke. Lanjut. Jadi memang tempat ini namanya padang gembalaan. Memang ada waktu-waktu tertentu di mana hewan berkumpul di sini, entah pas musim kawin, entah pas waktunya pagi hari atau sore hari. Tapi memang kalau memang ini hewan-hewan tuh masuknya kembali ke hutan ya gitu ya. Jadi kalau lagi beruntung kita bisa bertemu, cuman kalau memang lagi
kurang tepat waktunya ya kosong, jadi lapangan kosong. Dan kebetulan pas kita kesini itu hanya ada 2 burung merak ya, kebetulan pas kita kesini ya. 2 burung merak tuh lagi makan di situ ya. Cuman pas kita deketin ya dari kejauhan itu masih padahal jaraknya masih sekitar 100 meter lah ya dari burung merak itu, dia udah tahu dan dia langsung pergi masuk hutan ya. Jadi mereka ini nggak bisa dideketin hewan-hewan di sini ya. Jadi mereka tahu dan langsung balik ke hutan ya, instingnya jalan mereka, entah dari ngeliat, entah dari penciuman, entah dari suara mereka ya. Oke, ini kita di pinggir sini udah masuk ke daerah rawa. Ini banyak kepiting-kepiting bakau ya, dia kayak gali-gali lubang di sini, itu ada lubang-lubang tuh isinya kepiting bakau ya tuh. Lihat ya di bawah sini ya. Nah, nih. Kalau mau beli kepiting bakau bisa teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, kita harus bisa menikmati suasana, entah gimana caranya supaya perjalanan-perjalanan seperti ini menjadi lebih nikmat ya. Harus kita buat enjoy apapun kondisinya ya. Oke. Terus kita jalan. Nah, ini lanjut terus ya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, nanti jalannya itu agak ke kiri gitu ya, ke kiri patah gitu. Itu udah mulai masuk rawa-rawa yang agak becek ya nanti ya. Nah, itu di depan itu tuh, tuh. Nah, di sini agak hati-hati karena ada pohon-pohon yang agak apa ya, tajam-tajam kayak isanya bambu, cuman runcing dia madep ke atas lah gitu. Itu akar-akar pohon atau batang pohon yang udah bekas ditebang sebenarnya. Cuman ya karena harusnya dicabutin sampai akarnya dalamnya, jangan disisain 15-20 cm gitu supaya jadi bahaya sama disisain kayak gitu. Cuman ya mungkin karena medan atau suatu faktor ya mungkin ada pertimbangan kali ya, atau mungkin biar nanti tumbuh lagi gitu ya. Karena ini ekosistem ya, kita nggak tahu lah apa alasannya ya. Nah, ini kita masuk ya ke sini. Di sini kita nggak bisa buru-buru ya, karena saya bilang tadi ini medannya jelek ya. Tuh teman-teman bisa lihat nih, ini udah mulai sedikit basah. Ini agak-agak lumpur-lumpur, lembek-lembek gitu ya. Kalau kaki saya itu agak merosok-merosok ke dalam lah bisa dibilangnya di sini ya. Nah, tuh kiri-kiri ini yang jatuh ini apa istilahnya daun nipah ya, orang-orang sini nyebutnya ya. Tuh, daun nipahnya jatuh tuh. Nah, ini ya lihat di sini ini mulai becek-becek ya. Ya kita juga keluar dari sini kakinya kotor, akhirnya kita cuci kaki di pinggir laut situ ya. Nah, sepertinya peserta-peserta yang lain juga sama, bukan hanya kita, karena pas saya cuci kaki yang lain juga sama pada cuci kaki. Wah, berarti banyak yang rendam ya dari begini ya. Oke. Padahal ini posisinya ini lagi cerah ya, nggak lagi hujan ya, tapi ini seperti ini gitu. Nanti kalau lagi hujan ya mungkin treknya mungkin bisa dilukir ya atau diganti ya urutannya. Nah, ini kita nyampe ya Pandang Gembalaan Cidaon nih ya. Nih. Nah, ini pintu masuknya, teman bisa lihat ada pos penjagaan ya. Nah, ini masuk ya. Nah, di sini pas kita datang ini kosong, nggak ada sejenis kayak kerbau, banteng, kambing atau apa sejenis, yang nggak ada. Hanya ada 2 burung merak tadi saya bilang ya. Tapi ya itu baru dideketin masih jarak 100 meter dia udah lari, tahu dia. Pemalu sepertinya hewannya itu, nggak mau dilihat ya hewan-hewan di sini ya. Nih. Tapi memang ini luas semua ya, dan kalau teman-teman perhatiin kayak ada teman-teman ada jalan tuh kayak gundukan kecil tuh sebenarnya ada kumpulan dari tai-tai kebo ya gitu ya, yang mereka berak di sini, makan di sini gitu ya. Ya, tai kebo yang ditumbuhin lumpur ya, jadi kayak ada gundukan-gundukan kecil tuh ya. Memang ada gundukan tanah, tapi ada yang terbentuk dari ya kotoran-kotoran secara natural oleh hewan-hewan ya. Oke. Nah, ini ya. Luas, teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke. Nah, ini kita ada agak jalan sedikit ya masuk ke dalam ya. Nah, inilah contoh penampakan di sekitarnya ya. Oke. Nah,
teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Nah, setelah selesai ini kita kembali lagi ya. Teman-teman berhati-hati ya. Kebetulan pas kita kesini ini banyak anak-anak kuliahan lagi, misalnya lagi apa ya? Berlatih lah. Nah, kuliah yang misalnya lagi, kalau kita tuh apa ya, magang atau kerja praktek lah. Nah, atau ini kalau mereka ini apa ya, praktek kerja lapangan lah gitu ya. Atau mungkin sejenis ya, maba atau apa, kita nggak tahu juga ya. Nah, ini lihat nih mahasiswa ini lagi berenang ya, nih ya. Menikmati sunset mereka. Konon sih mereka udah sekitar 15 hari katanya di sini ya. Nggak tahu lagi mengamati apalah gitu katanya di sini ya. Oke. Kita kembali lagi ke kapal ya. Saatnya kita masuk menikmati suasana sunset. Ini udah sekitar ya jam-jam 5 lah ini ya kita ya. Sunsetnya ya. Oke, ini kita udah mulai nikmati suasana sunset ya. Nah, ini bisa dilihat ya, wah banget ya mataharinya ya. Ini adalah salah satu foto-foto kita, galeri foto kita. Nah, ini dengan Insta360 kita buat mode globe ya, atau world gitu ya. Nah, ini kita di atas kapal ya. Nah, ini di sisi belakang. Nah, ini lebih dekatnya lagi. Mantap ya. Nah, ini sama ya. Tuh. Ini hanya beberapa angelnya kita ambil. Nah, ini jelas di foto matahari sunsetnya ini jelas bener. Ini wah ya. Nah, ini kita lagi sedikit narsis ya di sini ya. Oke, nah ini contoh dari tempat perangkap ikan ya ini ya. Nah, ini ya kita lagi di atas kapal. Ini live view, kita menikmati alam ya. Nih, menikmati lautan. Nah, ini teman-teman harus cari angel yang bagus ya buat foto-foto ya. Nah, boleh di bawah gitu. Tapi kalau teman-teman mau nikmat ya di atas seperti saya di dek kapal ini ya, bisa dibilangnya di atas ini ya. Tuh, wah kerasa angin itu lebih spoi-spoi di atas nih. Lebih kencang memang pasti aja, yang penting fisiknya sehat, jangan sampai teman-teman masuk angin ya. Oke. Ini nggak bisa dilupain ya pengalaman seperti ini ya. Teman-teman harus cobain juga pokoknya ya. Nggak ada penyesalan pergi ke sini. Malah pengen balik lagi kita nambah ya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa ngelihat nih ada burung elang ya di atas ya. Jadi kalau di kota kita nggak bisa ngeliat burung elang seperti ini, tapi kita di Pulau Pecang ini kita beberapa kali pas berangkat kita ngeliat, pas pulang kita ngeliat ya. Jadi ini salah satu yang lang. Nah, di besok pagi harinya ya, tepatnya ini pemandangan mulai dari 5:30 kita nyoba ambil foto hyperlapse ya. Memang ini kita nggak bisa ngeliat matahari di sini, kenapa kita nggak bisa lihat ya, karena matahari ketutup sama pohon-pohon. Kalau daerah-daerah kita ngambil ini kebetulan kita ngambil di dermaganya ya. Oke. Pagi-pagi ini 5:30 juga udah ada yang lain kebetulan itu lagi main di pantai ya. Menikmati juga. Nah, oke, teman-teman bisa lihat dari kita agak gelap nih sampai nanti agak terang ya. Oke. Hyperlapse ini kurang lebih kita ambil dalam kurun waktu sekitar 20 menit kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, inilah adalah gambaran yang teman-teman lihat. Dari 20 menit dirangkum jadi sekitar beberapa menit lah begitu ya. Ini enak pagi-pagi udaranya sejuk ya di pinggir pantai ya. Jadi teman-teman usahain kalau udah malam itu tidur aja udah. Misalnya jam 9 dan gak ada aktivitas, atau jam 8 tidur aja. Tapi besok pas pagi hari teman-teman harus bangun pas pagi hari untuk menikmati suasana sunrise ini, di mana matahari terbit dan angin lebih sepoi-sepoi, udara lebih sejuk ya. Jadi suasana di laut itu agak beda saat dimana pagi hari dan agak siang hari ya. Lebih enak sebenarnya di pagi hari seperti ini ya. Oke. Nanti teman-teman harus cari kesempatan juga ya.
untuk menikmati bukan hanya matahari terbenam tapi saat matahari terbit juga ya. Oke, ini kita ngambilnya kebetulan kenapa goyang-goyang, ini kita pakai tripod di pinggir pantai dan tripodnya itu ya agak kena angin, dia kena anginnya jadi agak goyang-goyang, jadi makanya kita ngambil ini agak goyang-goyang, tapi ya cukuplah ini dijadikan untuk sedikit dokumentasi pengambilan gambar ya teman-teman ya. Oke. Oke, selanjutnya ini di hari kedua atau hari terakhir ya, kita akan naik kapal kecil dari kapal gede, kita nyebrang, kemudian ditransfer ke transfer kapal kecil, kemudian kita akan ke daratan ya. Ini ke sisi seberang pulau dari Pucang. Nah, tapi di sisi lainnya lah gitu ya, tapi seberangan pulaunya. Nah, ini ya, itu kapal kita yang gede tadi. Nah, kita ditransfer ke kapal kecil ini ya. Dari sini kita ke daratan karena kapal gede gitu nggak bisa kalau ke daratan ya. Nanti malah nyangkut dia ya, terdampar. Nah, nih, ini kita dibantu oleh penjaga dari pulau tersebut. Jadi pulau-pulau ini bukan kosong, tapi ada penjaganya untuk setiap pulau di sini ya. Nah, mereka ini menjaga supaya jangan ada penjarahan, jangan sampai ada orang yang tidak berhak masuk ke sini, jangan sampai ekosistem di hutan tersebut diganggu, ada pemburu terutama ya. Jadi kan jangan sampai ada pemburu karena di pulau ini ada badaknya, badak bercula dua ya bisa dibilang ya di sini. Nah, dan badak itu sendiri pun yang jaga ini aja dia bilang dia hanya melihat beberapa kali, padahal dia jaga isanya udah lama bener gitu ya. Dia baru ngeliat total 9 kali lo, bayangin. Ya konon sih dia lebih dari sekitar 10 tahun ya. Itu hanya melihat badak baru 9 kali dia di sini ya. Bagi kayak kita yang datang-datang ke sini gitu ya, belum tentu kita bisa ngelihat ya. Nah, ini jadi di sini nih nanti di dalamnya ada tempat area main kano. Nanti di video kita ada video selanjutnya ya. Kenapa dia bisa main kano? Karena di sana ada aliran air yang tenang, di mana seperti kayak muara sungai, itu ujungnya nanti akan bertemu dengan lautnya. Oke. Nah, ini kita udah mau nyampe ya nanti ya. Nah, nanti di sini teman-teman pakai celana pendek dan celana panjang karena kita turun agak sedikit-sedikit basah ya, tapi mungkin nggak nyampe lutut apa dengkul, nggak nyampe, masih ya setengah-setengah kaki lah gitu ya. Nih. Oke. Pulau di sini bagus-bagus bener, memang masih alami ya. Bukan pulau yang dibuat-buat, tapi ini alaminya tetap dijaga ya. Jadi orang-orang di sini juga nggak sembarangan masuk ke area-area tertentu gitu, nggak. Mereka udah ada rute-rutenya khusus untuk mereka observasi lah bisa dibilang, atau penjagaan juga ya. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really... Iya, ini teman bisa lihat ya, itu yang lurus di ujung sana, itu tempat kita main kano ke dalam. Itu udah dari sungai, muaranya ketemu di laut di sini ya. Airnya udah campuran di air laut dan air yang bisa dibilang di dalam pulau ini ya, gitu ya. Nah, kita jalan, kita susurin, sampai ke tempat kano tadi ya. Nanti di sini di sebelah kirinya ada tempat warganya. Jadi warganya itu pas di sini di sebelah kiri ini, di bawah pohon-pohonnya ada tempat tenda mereka penjagaan ya. Konon sih yang saya dapat info dari mereka bahwa mereka ini menjaga dalam sebulan misalnya 30 hari. Mereka 20 hari jaga di sini, 10 hari mereka libur ya.
Oke. Nah, ini ya di kiri kita ada tempat bambu, ada tempat warga tadi ya, dan ada tempat toiletnya juga ya. Nah, ini kita jalan terus. Nah, itu ya. Kanonya di depan. Nah, di sini total mereka memiliki 2 kano ya. Tinggal teman-teman mau pilih kano yang kecil atau kano yang besar. Kalau saya lebih suka main kano yang besar ya. Kalau yang kecil ini yang dayungnya 1, nah yang besar tuh yang sana, itu yang dayungnya 2 orang ya di sana ya. Oke. Ini kayaknya dalam ya Pak ya? Oh, dalam. Enggak, dalam enggak ini Pak? Ini? Nah ini ya. Ini udah mulai berkano, teman-teman bisa lihat situasi kondisinya nih, lihat nih ya. Ini ada pohon tumbang sampai seperti ini akar-akarnya, tapi ya karena saya bilang tadi, ini nggak ada yang boleh diambil atau dirusak, harus dibiarkan ekosistem di sini natural ya. Jadi nanti kita berkano jangan sampai kita terhambat karena batang-batang atau pohon yang tumbang tersebut ya, harus cari rute yang jalannya lancar ya, bukan rute ya. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat kondisi sekitar ya, di sana ada banyak pepohonan. Nah di balik-balik pohon ini kita juga ketemu sama monyet ya. Ada monyet yang pas kita lewat dia ngamatin kita ya, cuma kan di video ini nggak kelihatan begitu detail ya. Nah nih asik ya suasananya ya. Jadi ini kita berkano hanya satu arah ya. Jadi kita nanti udah nyampe dalam sana, nanti kita muter balik lagi sini lagi ya ke bawah. Jadi kita bukan main kano yang jalurnya nanti ketemu keluar terus balik lagi ke sana, enggak, tapi tetap satu arah aja ya, dari sini nyampe dalam terus balik lagi di jalur yang sama ya. Oke. Nah teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana suasana di area bermain kano ini ya. Dan di sini kalau teman-teman nanya ada buaya nggak ya, kebetulan sih kita nggak ketemu ya buaya atau apa ya. Memang kalau di tempat kayak gini kita nggak boleh ngomong aneh-aneh gitu ya, dan jangan mikir yang aneh-aneh juga ya, harus bikin positif dan jangan terlalu berisik untuk menarik perhatian ya binatang ya. Jadi kita harus ngomongnya ya standar-standarnya, jangan overacting, over happy, itu bisa berbahaya buat kita. Jadi ya biasa-biasa aja lah, kita harus jaga ya, misalnya kita datang ke tempat orang lain ya, kita harus menjaga tata krama kita ya. Oke. Nah. Oh, jangan gerak. Jangan gerak. Nah, tuh ya bisa lihat ya. Mantap suasananya. Nah ini ya di belakang kita ada dua itu penjaga dari pulau ini ya. Mereka juga membantu kita untuk mengenalkan tentang lingkungan di alam ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kan cuma lihat di Google seperti apa Google itu gitu kan. Tapi kalau ngobrol dengan penjaga pulau ini, mereka yang benar-benar ada di sini dan mereka yang benar-benar ngelihat apa yang ketemu mereka di sini ya. Apa ya pengalaman realnya, bukan sekadar dari internet. Kalau di internet kan ada buku ABC dan lain-lain, kadang gambar diambil yang bagus-bagus, infonya juga hanya yang bagus-bagus saja. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita lihat lokasi yang berbicara dengan warga lokal ya, kita akan tahu ya keadaan di lokasi itu seperti apa ya.
Nah, nih ya, ini kebetulan kita jalan pulang mau balik ke pantai Daplangu ya. Oke, nah tuh lihat teman-teman, bisa lihat ya. Ini kebetulan ombaknya ya lumayan ya, tuh kapalnya agak miring-miring gini ya. Ya ini tergantung dengan kondisi di lapangan ya. Pas berangkat kita nggak nyampe gini-gini banget, ini pas pulangnya aja ya. Tapi sebenarnya ini adalah suatu seni ya dalam menikmati perjalanan ya. Cuma kalau teman-teman mungkin ini bisa basah ini pakaiannya, jadi ya harus memilih tempat ya. Ini saya di paling belakang ini sama juga kena basahnya ya. Apalagi yang di depan ya, pas pecahan ombak ke belakang itu ya, malah justru paling depan di moncong itu yang paling aman sebenarnya malah. Nah tuh ya, bisa lihat sendiri ya. Nah mantap ombaknya ya, luar biasa pokoknya. Pengalaman tidak terlupakan ini ya. Nanti mungkin teman-teman yang kesini ya nanti bisa lihat sendiri. Yang jelas ini adalah real yang kita alamin ya. Teman-teman mungkin nanti punya pengalaman yang beda ya. Jangan lupa nonton terus YouTube ini untuk melihat nanti seperti apa ya. Oke. Oke, selanjutnya kita menuju ke ujung kulon ya. Nih, teman-teman bisa lihat welcome to ujung kulon ya. Ini dari pantai Daplangu tadi teman-teman terusin ya, kurang lebih ke sana ya sekitar 20 kilo perjalanan ya. Tuh. Nah, ini kita nyampe sana naik motor ya. Jalannya ya campur lah, bagus dan jelek ya. Setidaknya masih layak untuk dilewatin ya. Oke. Nih. Teman-teman harus coba. Nah, ini contoh jalan-jalannya ya. Ya beginilah, pasir, kemudian agak bergelombang gitu. Nah view-viewnya juga banyak, view-view yang oke banget ya untuk kita nikmatin sambil di perjalanan ya. Oke, ini kita naik motor ya, dan kita mulai perjalanan ke ujung kulon ya. Kebetulan kita rekam ini lokasinya nggak jauh dari ujung kulon ya, kurang lebih setengah kilo lah. Hati-hati sama warga juga, karena mungkin dari pinggir jalan kita perjalanan kita ya. Ini habis di sini ya kita tinggal balik lagi ke Bandar Lampung ya. Oke. Oke, terima kasih yang udah mampir ya ke channel YouTube Lisensiati Virus. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Alhamdulillah, ini kita udah di Pantai Merak ya di gambar ini. Ini kurang lebih jam 11 malam ya.
perjalanan kita jam 11 malam. Saya naik kapal. Sebenarnya kalau malam itu jangan beli yang ekspres karena nggak ada gitu. Pelabuhannya jangan salah masuk juga, yang paling terakhir ya. Kalau ekspres itu sebelum ini kita beli ya bisa dibilang yang reguler lah. Naik motor kurang lebih sekitar berapa ya, sekitar 50 ribuan lah kurang lebih ya. Nih kebetulan kita nyebrang perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam naik kapal. Habis itu di perjalanan darat saya sampai rumah kurang lebih jam 3 pagi lah ya. Itu bener-bener jalan pagi-pagi dini hari gitu ya, agak rawan sebenarnya, tapi karena kita udah tangguh di perjalanan jadi kita hajar aja, kita labrasin. Alhamdulillah kita selamat sampai rumah ya, sampai tujuan, bisa bertemu keluarga kembali ya. Oke, makasih buat yang udah mampir ke channel YouTube Lisensi Antivirus. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Dan mari kita sama-sama nikmati pesona alam Indonesia. Oke, terima kasih.